Saya Lubna Siva Fatona dari kelas 11 Multimedia 3. Di video ini saya akan membuat pertanyaan dan menjawab pertanyaan tentang klasifikasi demokrasi. Pertanyaan nomor 1. Apakah demokrasi Pancasila di negara kita sudah dibilang berjalan dengan baik? Menurut saya sudah, karena sistem demokrasi yang berjalan di Indonesia saat ini dinilai berjalan dengan baik. Hal itu tercermin dari hasil survei nasional kinerja 1 tahun Jokowi, Ma'ruf Amin, dan siok COVID-19 di Indonesia yang dilakukan lembaga survei Indobarometer pada 10-17 Oktober tahun 2020. Pertanyaan nomor 2. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali kasus korupsi di bangsa ini, lalu apakah kaitannya dengan demokrasi Pancasila? Jawabannya, Pancasila merupakan sumber nilai anti korupsi. Korupsi itu terjadi ketika ada niat dan kesempatan. Kunci terwujudnya Indonesia sebagai negara hukum adalah menjadikan nilai-nilai Pancasila dan norma-norma agama serta peraturan perundang-undangan sebagai acuan dasar untuk seluruh masyarakat di Indonesia. Pertanyaan nomor 3. Asas-asas dalam demokrasi Pancasila merupakan cerminan kepribadian bangsa. Jika asas tersebut tak diperhatikan dalam kehidupan berbangsa, lalu apa gunanya ada di demokrasi Pancasila? Jawabannya, pendapat saya, jika asas tersebut tidak diperhatikan, berarti rakyat Indonesia tidak memenuhi kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Untuk apa menjadi WNI tapi tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai warga negara Indonesia? Sebaiknya, jika asas tersebut tidak diperhatikan, maka dikenakan sanksi yang tegas guna untuk membangkitkan kembali asas tersebut. Pertanyaan nomor 4. Demokrasi memberikan rakyat kebebasan bersuara dalam pemerintahan. Namun, jika kebebasan itu telah kelewatan, apa yang harus dilakukan? Jawabannya, yang satu, harus memberikan sanksi sebagai efek jera. Yang kedua, memberikan peringatan. Yang ketiga, memberikan pidana apabila telah melakukan kegiatan kriminal dan lain-lainnya. Lalu yang terakhir, pertanyaan nomor 5. Bagaimana pendapatmu tentang kebebasan berpendapat? Jawabannya, di zaman ini memang semua rakyat Indonesia berhak dan berkewenangan untuk berpendapat. Hal ini juga sudah tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28E ayat 3 Undang-Undang 1945, yang menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Segitu saja dari saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata dan ucapan.